Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Kali ini ditemani dengan suami saya. Kami mau berbagi tentang apa yang kami lakukan dalam hal investasi. Coba Pak ceritakan kenapa sih kita bikin channel ini, Pak? Ya, sebenarnya channel ini dibuat untuk kita menyiapkan diri dari masa pensiun. Seperti umur saya, mau masa bekerja, tentunya masa pensiun itu pasti ya, sekitar depan, dan kita perlu persiapan untuk itu. Dan saya juga banyak bapak ibu juga memikirkan sama. Tapi dalam pihak saya juga yakin banyak juga anak muda yang mungkin ingin bekerja sekian tahun dan setelah itu ingin pensiun lebih cepat. Ya bedanya cuma di umur, cuman intinya kita ingin kalau kita pensiun kita tetap bisa memaintain gaya hidup kita, bahkan bisa lebih baik pada sekarang ini. Nah, kami sudah mencoba beberapa investasi. Kami berpikir bahwa saham adalah satu bentuk investasi yang kita bisa lakukan sejak ini. Bahkan setelah pensiun pun kita bisa melakukan investasi saham dengan waktu yang lebih banyak. Maka kami pikir bahwa bentuk investasi saham adalah mungkin salah satu bentuk investasi yang bapak ibu atau adik-adik yang mungkin masih muda saat ini lebih daripada saya ingin mencobanya. Kami sudah melakukan investasi saham ini sejak 2018 akhir. Bermula dengan dari pembelajaran masa-masa kuliah, juga menonton video YouTube, baca buku ya. Kami awalnya sih udah cepat saya trading seperti itu ya. Cuma tapi akhirnya kami setelah belajar, kami lihat oh ternyata kami lebih cocok dengan yang lebih long term ya, yang lebih jangka panjang gitu, dan memilih saham-saham yang bagus dengan harga yang bagus juga untuk kami ya. Nah, dari pertumbuhannya sih kami lihat sih secara overall ya, tahun ke tahun itu terus bertumbuh. Memang mungkin tahun ini agak sedikit ya pertumbuhannya, mungkin karena ISG juga crash, tapi overall secara keseluruhan kami lihat itu tumbuh ya, dan tumbuhnya juga melebihi inflasi ya. Terutama tuh waktu pasar crash itu kami cuan banyak. Jadi kami pikir juga ini pasar lagi drop, ini juga akan memberikan kesempatan buat kita untuk kayak start lagi, ngumpulin lagi perusahaan-perusahaan yang bagus dengan harga yang bagus yang tidak terlalu tinggi. Nah, kali ini kami akan membahas salah satu emiten yang kami punya, yaitu BBCA. Ya, pasti teman-teman sudah tahu semua ya. Memang dia banyaklah dimiliki, khususnya di kota-kota ya, produknya atau banknya seperti itu. Tapi gimana kita dari sisi investor ataupun teman-teman yang mau masuk, seperti apa sih caranya menilai untuk membeli sahamnya? Nanti kami akan sharing. Oke, disclaimer dulu ya, bahwa video ini merupakan opini kami saja. Kalau teman-teman mau investasi dan keputusan investasi itu seluruhnya di tangan teman-teman. Oleh karena itu kita perlu lebih dalam lagi sebenarnya untuk menganalisanya. Opini ataupun valuasi yang kami berikan pada saat ini merupakan perhitungan dari kinerja perusahaan pada masa yang lampau dan proyeksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Segala konsekuensi, baik berupa keuntungan maupun kerugian akibat investasi yang Bapak Ibu lakukan, merupakan tanggung jawab Bapak Ibu sepenuhnya. Hari ini kita akan membahas emiten dengan kode BBCA. Ini adalah salah satu besar Indonesia, Bank BCA. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama, tentunya kita harus tahu profil Bank BCA. Kedua, kita coba membahas laporan keuangannya, dan juga ketiga adalah valuasi dan harganya. Yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah bahwa kami mencoba menerangkan emiten ini dengan menggunakan data yang sudah ada, yang tersebar secara luas dan Bapak Ibu bisa mengaksesnya, sehingga kami mencoba step by step menjelaskan dan Bapak Ibu bisa mengakses apa yang kami miliki, sehingga Bapak Ibu bisa mengulangnya di rumah untuk emiten-emiten lainnya. Oke, kita mulai. Jadi salah satu cara untuk mengetahui emitennya itu, karena ini kan emiten yang kita bahas ini adalah emiten terbuka, berarti dia informasinya sudah tersedia di publik. Sekarang ini kita contohnya BCA, jadi kita masuk aja langsung ke website BCA-nya. Karena kita investor, kita lebih kepada apa sih produk-produknya, simpanan individu, pinjaman individu, uang elektronik, segala macam kartu, itu produk-produknya mereka. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana laporan keuangannya dia. Nah, itu bisa kita akses di menu tentang BCA, kemudian kita bisa klik laporan tahunan
terbaru. Kalau kita lihat laporan terbaru itu kan berarti sekarang yang sudah ada itu tahun 2023. Padahal sekarang sudah 2025. 2024 memang belum keluar, mungkin Bapak pernah naik. Lalu gimana dong kita carinya? Perusahaan itu kan sebenarnya setiap kuartal mengeluarkan laporannya. Tapi ada beberapa emiten yang tidak menampilkan laporan kuartalnya di websitenya. Nah, oleh karena itu kita bisa pergi ke website IDX, itu website Bursa Efek Indonesia. Nah, di situ pasti dapat itu, karena semua investor bisa mendapatkan informasinya di situ. Itu free teman-teman ya. Bisa ketik Bursa Efek Indonesia kalau di googling atau IDX Co.id ya. Di situ kita bisa melihat nanti laporan pajak. Baik, kita membahas profil BCA. Tentunya setelah Bapak Ibu membuka file yang tersedia di website BCA, ataupun mungkin bisa membaca secara singkat profil BCA melalui beberapa website tersedia. Saat ini saya coba baca dari TradingView, dan juga nanti saya coba baca beberapa informasi dari laporan tahun 2003 BCA yang dipublish di website resmi BCA. Mungkin Bapak Ibu ketahui bahwa BCA itu berdiri tahun 1995, dan bank ini menyediakan jasa commercial banking dan financial services. Ya, dia mempunyai sebuah segmen seperti loans, treasury, dan beberapa produk lainnya. Dia juga menyediakan deposit account, trust account, atau banking, cash management, credit card, dan juga credit facilities dan yang lainnya. Itu beberapa informasi yang Bapak Ibu bisa baca di TradingView. Dan di laporan keuangan Bapak Ibu bisa mendapat informasi, contohnya adalah bahwa saat ini bank ini mempunyai produk digital banking ya, dan juga mempunyai nasabah yang sangat banyak ya, ada sekitar 30,7 juta nasabah. Ini berdasarkan laporan tahun 2003. Dan juga mempunyai giro dan tabungan atau kasa ya, ini satu jenis dana yang murah yang bisa didapat oleh perbankan. Ini akan mempengaruhi nantinya pada laporan keuangan. Jadi ini merupakan data-data yang Bapak Ibu perlu ketahui jika nantinya melihat satu bank dan juga membandingkan antar bank yang lainnya, berapa kasanya. Yang lain adalah kita bisa lihat tentang kredit yang mereka punya gitu ya, bahwa kalau kita lihat kreditnya, bahwa ada pertumbuhan kredit ya sebesar 13,9% ya year on year. Artinya kalau bank itu kredit bertumbuh, kalau kita samakan dengan perusahaan berarti jualannya bertambah ya. Kira-kira potensi keuntungannya bertumbuh, begitu kira-kira. Dan juga kita juga bisa melihat dari kualitas kredit, jadi tidak hanya pertumbuhan kredit yang perlu dilihat, tapi juga kualitas kreditnya gitu ya. Dan kita melihat bahwa non performing loan-nya cukup kecil, 1,9. Kenapa angka ini penting? Karena kalau kita walaupun kreditnya bertumbuh tapi non performing loan-nya meningkat, artinya non performing loan ini bisa mengurangi keuntungan bersih nanti, sehingga penting sekali kita melihat besar dari NPL ini ya. Juga dengan capital adequacy ratio, berbeda dengan industri lain. Kalau perbankan itu CAR itu adalah suatu mandatory bagi bank, untuk bank-bank itu untuk selalu mengikuti aturan yang berlaku. Dalam ini BCA cukup kuat, capital adequacy ratio ini sekitar 29. Artinya bank ini cukup mampu untuk menunjang pertumbuhan kreditnya ya. Tanpa ini dia susah gitu ya. Itu beberapa informasi penting yang kita bisa lihat dari laporan BCA. Di sini juga saya tunjuk bentuk laporan yang tersedia yang bisa melihat perkembangan dari BCA sejak tahun 2019. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat bagaimana perjalanan BCA selama 5 tahun ke belakang. Bahkan kalau Bapak Ibu mau membaca laporan yang tahun-tahun sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa membandingkan pertumbuhan BCA sejak awal dia masuk bursa sampai sekarang kira-kira bagaimana. Dan beberapa data penting yang Bapak Ibu perlu ketahui, tadi saya katakan asetnya, juga pertumbuhan kreditnya, dan performing loan-nya, CAR, katakanlah, itu adalah data penting yang Bapak Ibu perlu ketahui kalau ini menganalisa emiten bank.
gitu ya, dan juga kasa karena itu mempengaruhi biaya. Oke, kita akan lanjut ke data yang lainnya, mungkin rasio-rasio yang kita bisa lihat. Kembali kita berusaha mendapatkan data ini dari data yang available, yang Bapak Ibu mudah akses ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin bahwa menganalisis saham itu kalau ditekuni bisa lakukan ya. Kita nggak ingin membuat menganalisis saham itu seperti hal yang susah sehingga orang takut duluan gitu. Padahal kalau kita mau pelajari, datanya ada, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di rumah. Dan itulah tujuan kami melakukan membuat video ini. Kalau kita lihat data di TradingView ini, maka kita bisa melihat bahwa ada beberapa rasio yang Bapak Ibu perlu ketahui ya. Pertama, return on equity ya. Data ini sangat penting ya untuk kita tahu karena return on equity itu menggambarkan seberapa baik bank itu menghasilkan keuntungan dari ekuitas dari para pemodal berikan kepada bank itu ya. Kalau kita lihat di sini bahwa equity-nya dari tahun ke tahun stabil ya, di atas 20%. Ini cukup tinggi bagi perbankan. Hal lain yang perlu kita lihat adalah operating margin. Ini melihat seberapa baik bank ini dalam memberikan jasa dan dapat keuntungan. Tadi kita sudah melihat kasa, kita juga sudah melihat non-performing loan ya. Kalau kita melihat data-data itu konsisten naik dan positif, maka bank ini bagus gitu ya. Apalagi nanti kita rencana akhir bulan akan coba membandingkan bank. Kalau bank itu terbagus di data itu dibanding lain, berarti bank ini tentunya bagus. Jadi itu mungkin data-data yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat dan tersedia di TradingView. Tentunya kalau Bapak Ibu tertarik mengetahui lebih banyak tentang perbankan, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa membaca beberapa buku yang membahas tentang perbankan untuk lebih memahami bisnis modelnya dan bagaimana bank itu mendapatkan keuntungan dan apa yang perlu diperhatikan supaya bank itu bisa menghasilkan keuntungan optimum. Artinya ada cost yang mereka perlu kendalikan. Atau dengan kata lain, dengan mempelajari return bank, Bapak Ibu perlu mengetahui apa income drivernya, ya tadi saya katakan revenue-nya dan segala macam, dan juga apa cost drivernya, baik itu biaya-biaya pegawai dan juga biaya-biaya non-performing loan yang mempengaruhi laba bersih dari suatu bank. Kalau Bapak Ibu ingin belajar lebih banyak lagi, mungkin kita menyewa waktu bagi Bapak Ibu, karena kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiskusi secara online pada tanggal 1 Februari pukul 7.30 malam, sekitar 1 jam. Kenapa hari Sabtu? Karena kita cukup waktu yang senggang, kita bisa belajar secara ya lebih informal gitu ya tentang bank. Kita akan menyewa waktu bagi Bapak Ibu untuk berdiskusi, dan bagaimana untuk mengikutinya Bapak Ibu bisa melihat link yang tersedia nanti yang kami sediakan. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Secara tahun ke tahun, secara historikal, pergerakan harga saham BCA ini memang trennya terus naik ya. Memang ada sih naik turunnya. Tetapi kalau kita lihat di chartnya ini, dia kelihatan naik terus ya. Nah, bagaimana valuasinya saat ini ya? Kita bisa lihat di TradingView ya. Nah, saat ini harga saham BBCA itu setara dengan 4,75 price to book value. Artinya apa? Harga sahamnya dia ini 4,75 kali ekuitasnya dia. Apakah mahal? Mahal itu kan relatif ya. Sama seperti kita beli mungkin mobil, bagi orang mobil 1 juta itu mahal, tapi bagi sebagian orang mobil 100 juta itu baru mahal ya kan. Jadi itu tergantung bagaimana kita melihatnya ya. Jadi bukan harganya dia tapi nilainya. Apakah itu mahal? Secara historikal PBV BCA saat ini adalah 4,75. Pada tahun sebelumnya 4,78. Jadi artinya sekarang dibanding yang lalu itu, tahun lalu lebih murah. Tahun 2022 PBV-nya 4,77. Jadi sekarang itu bisa lebih murah. Kalau tahun 2021 memang dia agak murah ya. Karena kita ingat situ ada Covid ya, semua harga saham jatuh. Kalau dibanding PE-nya, price to earning, itu sekarang PE-nya itu 22,78. Tahun 2023 PE-nya 23,82. Kalau tahun 2020 PE-nya 30 ya. Jadi artinya memang harganya tetap tinggi
walaupun earningnya turun. Kalau secara teknikal lagi, kalau kita lebih zoom out ya, ini harga sahamnya ini sekarang lagi berada di level supportnya dia gitu, sedang turun dari harga tertingginya dia di 10.875, saat ini 9.675, jadi udah turun 1000-an lebih ya, atau sekitar 12% seperti itu. Selain menggunakan multiplication valuation seperti PE ratio, PBV, kita juga bisa menggunakan pendekatan yang lain untuk valuasi saham, yaitu DCF, singkatan dari discounted cash flow. Nah, discounted cash flow itu ada dua, discounted cash flow for firm dan satu lagi untuk equity. Nah, oleh karena kita ini sebagai investor, berarti kita lebih menggunakan discounted cash flow for equity. Sederhananya begini, kita menghitung berapa sih nilai cash flow untuk ekuitas di masa yang akan datang, ditotalkan semua itu kok disekarangkan tuh berapa. Jadi memang panjang sih ceritanya, tapi kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengetahui lebih dalam, nanti bisa komen ya atau japri di kami. Nah, jadi setelah saya hitung, maka nilai saham BCA mestinya 13.368. Sedangkan hari ini saham BCA itu 9.850. Jadi masih ada upside sebesar 26%. Secara teknikal kita bisa melihat bahwa harga saham BBCA saat ini berada di level supportnya dia, yaitu 9.750 ya. Ini kalau kita sudah bergerak sejak dari berapa hari lalu, sejak Desember, mungkin sudah hampir sebulan bergerak di sini. Itu bisa dikatakan sedang dalam fase akumulasi. Dan jika dia bergerak, dia perlu menembus harga resistennya dia itu 10.775. Artinya ada potensi gain sebesar 9,3%. Apakah sudah saatnya untuk membeli? Ayo nanti kita ikuti sama-sama diskusi pada tanggal 8 Februari 2025 pukul 7.30 sampai 8.30 malam. Untuk yang mau daftar silahkan klik link berikut ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton video ini. Like dan subscribe channel ini supaya Bapak Ibu bisa mendapat informasi-informasi terbaru seputar emiten, saham, ataupun pengalaman-pengalaman dari para investor ternama yang akan kami bagikan pada masa-masa yang akan datang. Salam cuan.